Hai, kembali lagi teman nongkrong semua. Bersama lagi aku Eko di sini dan Hai guys, Aruda di sini. Apa kabar semua? Hai. Hai, how are you? Menarik, hari yang menarik walaupun saat kita take ini tiba-tiba hujan lumayan deras ya. Jadi tadi sedikit ada penyesuaian juga dengan sound karena hujannya tadi lumayan ganggu. Ya. Oke, so today Ko, untuk pokok pembahasan kita hari ini. Sebelum kita terjun ke situ aku mau nanya dulu. Koko udah pernah nonton Three Idiots belum? Iya, di India. The Indian one, yes. Di pembuka dari Three Idiots, dosennya tuh nanya, apa itu perangkat, apa itu tools? Ya, right? Ya. Itu adalah jawaban textbooks-nya aku nggak hafal. Ya. But jawaban tokoh utamanya adalah semua yang membantu meringankan kerja manusia. Iya. Ya, asik Dibikin banget. simpel banget itu. Iya, simpel Ya, banget. Benar-benar applicant answer, nggak textbook answer. Dia bilang sepeda itu tools, ini itu tools, itu tools. Oke. Aku jadi ngerasa bahwa kalau definisi dari tools itu se-applicable itu, berarti benar-benar semua yang mempermudah, bahkan hal sekecil apapun bisa kita kategoriin tools ya. Harusnya ya. And for sekarang ini, tools yang paling berguna berarti nggak bisa kita simpulkan. Mungkin top 3 tools paling berguna adalah our own smartphone. Ya. Ya dong. Of course. Bisa nelpon, bisa taking pictures. I don't know. Kita mungkin bisa berguna dan menyusahkan. Betul. Karena salah satu top distraction yang pernah aku baca adalah mobile phone. Yeah. It's so hard to restart setelah kamu fokus, kamu main mobile phone for 5 minutes. Katanya untuk refocusnya kamu take 3 kali. 5 menit jadi 15 menit. Lama itu. Yang mau aku coba angkat dari situ. Kalau tools kita salah satu yang paling berguna adalah phone. Menurut Koko yang paling berguna dari phone apa nih? Yang paling berguna dari phone? Smartphone. Jangan phone, smartphone. Karena semua orang pasti melihat smartphone dengan cara yang berbeda. Contoh, wanita ya mungkin ngelihatnya yang paling berguna foto. Ya. Kalau dari Koko apa nih yang paling berguna? Aduh, lumayan berat. Cuman aku masih bisa bilang salah satunya untuk berkomunikasi pasti WhatsApp ya. Ya, komunikasi WhatsApp ya. Bener-bener itu ngehapus ruang dan waktu ya. Ya, ngehapus ruang dan waktu itu. Oke. Mungkin kalau menurutku itu penting, tapi kalau aku pribadi lebih ke efisiensi kerja. Yang dulu kerja harus di depan komputer, di depan laptop. Nah, aku bisa kerja di mana aja cuma pakai my mobile phone. For some job. For some job is not really, but for some job yes. Berarti itu pembukanya. How powerful our smartphone is dan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Sekarang toko online juga jamur merajai smartphone kita. Yeah. Di satu smartphone mungkin ada platform online-nya 2 atau 3 ya. Kuning, oranye, merah, ya dong. Masih ada yang biru. Oranye, hijau, merah. Ada biru. Ya, biru. Ya. Ada yang udah sekarat putih. Ya. Alright. Itu juga masuknya ke tools. Membantu kita mempermudah, menghapus bahwa kita sebelumnya harus belanja offline, begini dan begitu. Tapi di 2022, it started from 2018, bahkan aku nggak tahu ya, aku mulai menyadari shiftingnya di 2018. Tapi aku bahas di 2022 karena orang sudah mulai mengamininya kok. Kind of. Dating app. Tapi ada tapinya. The real intention dibentuknya dating app ya. Bukan setelah diluncurkan jadi buat apa? Yeah. It's not my business anymore. Yeah. Pasti pendengar atau teman nongkrong semua bilang, dating app kebanyakannya malah buat yang mesum-mesum. Of course. Karena awalnya OnlyFans juga buat masak. Iya, OnlyFans for cooking. Ya, makanya sekarang pun aku bilang kita ngambil real intention dari dating app. Banyak dating app di sana kita ambil yang mungkin yang terpopuler. Nggak apa-apa kita sebut namanya Tinder. Alright. Tinder tuh sebetulnya menurutku kok sangat efisien. Oke, lanjut. Efisiensi dari sebuah Tinder itu adalah seperti ini. It's like toko online, platform online, di mana penjual dan pembeli dipertemukan secara daring. Ya.
Iya, kamu misalnya penjual nih contoh yang punya yang punya profile. Ya. Kamu mendeskripsikan profilemu, How to dirimu. selling you. Yes, and then choose the best picture. Ya. Karena aku pernah jualan di toko online, katanya pilihlah foto terbaik dari produknya. Ya. Sama dong, Iya, sama iya. dong. Pilihlah profil terbaik, and then deskripsikan dengan baik juga. Dan sebagai pemilih, kita punya hak. Oh, aku suka nih. Oh, yang ini. Karena kan gini, bedanya toko online apa sih? Sama-sama manusia, bedanya sama-sama dikit, matanya sama-sama dua. Bagaimana kita ngedeskripsiinnya, fotonya mirip banget sama toko online. Dan efisiennya adalah, dulu kalau aku mau kenal suatu wanita atau suatu pria, aku harus pergi kok. Mandi dulu. Keren-kerenan dulu, pakai parfum, udah semua pilih pakaian yang proper, and then I go nongkrong. Dengan harapan, ini masih dengan harapan nih. Aku nemu lawan jenis yang menurutku atraktif. Yang menurutmu atraktif. Dan masih ada dannya. Semoga dia single. Oke. Dan masih ada dannya lagi. Semoga ada kecocokan. Masih mau ku tarik berapa dan lagi nih. Iya. Probability-nya masih banyak lah. Iya, probability-nya faktor-faktor luarnya tuh banyak. Dengan adanya dating app ini, satu, kita bisa dipertemukan yang nyari sama yang nyari. Urusan dia punya pacar atau enggak ya kita nggak tahu. But at least contoh aku sama Melisa. Ya Melisa nyari, aku nyari. Kita ketemu, kebetulan profilnya cocok, why not? Dicoba. Why not? Dating app tuh sebetulnya se-efisien itu. Tapi kenapa? This is the problematic. At the beginning, aku nggak tahu ya. Bahkan untuk beberapa orang yang masih, aku nggak bisa bilang kolot ya, mungkin yang ngikutin perkembangan zamannya sedikit lebih lambat, menganggap dating app itu masih serendah tuh kasar nggak ya? Gini deh, satu tingkatan dengan kalau kita nanya seseorang, kamu ketemu pasanganmu di mana? Dan kamu jawabnya, I met her or him di club. Branding image ketemu pasangan di online itu tidak begitu baik. Itu yang mau kamu sampaikan kan? Tapi setaranya tuh langsung sama ketemu orang di klub. Itu loh yang kayak, why? Ketemu orang di klub menurutku juga nggak sesalah itu, because when you were young, kalau that make you happy ya udah. Menurutku, let's say, how many hours you spend in the club? 2 hours, 3 hours. 3 hours in a week do not define who you are. Ya ketemu di klub ya udah toh, sama aja kayak ketemu, let's say lagi di restoran, di Starbucks, di klub mobil, I don't know, sama aja nggak sih? Gini, kembali laginya kalau menurutku ya, yang pertama orang itu akan melihat dulu majority brandingnya. Nah, itu kata-kata yang tepat. Alright. Majority branding. Let's say kita ketemu di nightclub. Majority branding image-nya itu udah buruk. Ada nggak memang yang kesana just for fun? Ya pasti ada. Mungkin lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Tapi mindset itu kan dibentuk ya. Udah dari dulu brandingnya kayak gitu. Oke. Mungkin akan menjadi hal yang berbeda kalau Tinder tidak ada looking for FWB. Oke. Itu akan beda loh. Yang memang mencarinya ya berdasarkan keseriusan untuk jodoh mungkin ya. Maksud Koko tuh kalau Tinder punya program yang lebih untuk keseriusan ya? Oke. Di mana itu salah aplikasinya enggak. Karena pada dasarnya setiap orang itu akan mencari titik lemah dalam sebuah tadi kalau kamu bilang yang tools ya. Perangkat itu dia akan melihat titik lemahnya di mana. Di mana itu titik lemahnya, dia bermain di zona abu-abu, ya aku mau cari
FWB, aku mau cari let's say sugar daddy, Oke. atau let's say kamu kalau pernah ngelihat ada case penipuan sampai ratusan miliar, Waduh. start from Tinder. Catfish kayak ini maksudnya orang kayak yang pura-pura gitu, pura-pura suka dan minta barang gitu. Atau gimana? Ini bedanya gini, kalau case-nya orang yang pertama itu contoh yang tadi kamu contohin kan, let's say misal aku deh. Oke. Aku buka profile ke Tinder, aku mencari jodoh. Oke. Otomatis aku harus profiling, describe myself dong. Oke, Nah, true. sampai di titiknya itu ada orang yang ngaku-ngaku CEO Diamond. Cakep. Boleh dong. Boleh dong. Sebetulnya nggak boleh sih, karena ngaku-ngaku impersonate kan masuknya. Dia menampilkan looknya semua sama. Oke. Dia memakai private jet, bla 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 bla. Tunggu. Dia pakai private jet? Ya. Ini editan nih. No. It's a real. Wow, ini berarti memang dia sengaja ya. Sampai dia harus foto di depan private Dia jet dong. menjadikan itu memang ini sudah pekerjaan, Bu. Wih. Ini sebetulnya ini sesuatu yang salah tapi intriguing ya. Iya. Ini sesuatu yang salah Iya, tapi intriguing. iya. Menarik banget di kuping gue. Lanjut kok, gimana kok? Oke. Orangnya itu nge-profiling dirinya, aku lupa deh. CEO of Diamond atau anaknya atau apapun itu ya. Alright. Kebetulan ada cewek ngelihat dan itu sepertinya cocok nih sama profilingku. Kebetulan aku kepingin kenal lebih dekat. Alright. Mereka bertemu, tukeran nomor WhatsApp, bla 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 bla, sampai akhirnya bertemu dan di treat like a queen. Oke. Libur kemana pakai private jet, bla bla bla. Loh, berarti ini cowok modal ya? Ya, masalahnya modalnya itu didapetin dari mana? Nah, oke. Dia kan aku sudah bilang ini sebagai sebuah pekerjaan kan. Oke. Dia sebelumnya sama cewek yang lain itu quote on quote, ini aku baru diburu nih sama saingan bisnis dari keluargaku. Oke. Aku mau dibunuh, transaksiku kartu kredit kalau ketahuan aku pakai di mana aku akan dicari dan dibunuh bla bla bla. Bisa enggak kamu minjemin aku uang? Uang itu dipergunakan untuk naik private jet. Dia pergi dengan cewek yang lain di New Tinder. Wow. Amazing how stupid people could be ya. It's a real fact. Ya, tapi yang aku bilang amazing how stupid some people could be karena itu cewek yang ngasih duitnya. Itu amazing sih. Dan gilanya ya, uangnya itu nggak uang ceweknya. So? Dia pinjam dari bank. Oke. Untuk kebutuhan cowoknya. Ya. Berarti ini cewek sampai ngutang ke bank untuk kebutuhan si cowok yang ngaku-ngaku anak CEO or apapun dari part of Diamond Group. Iya. Makanya gue bilang, some people is just really amazing ya. Yeah. How stupid some people could be. Guys, ini sekedar ngasih tahu ya, kalau ada besok-besok yang ngaku anak CEO ini dan itu, ini aku kasih tahu aja nih. Enggak anak CEO yang perusahaan gede-gede amat aja tuh rata-rata dikasih cash by the way. Jadi mereka nggak harus sampai ngutang kalau cuma mau beli makan atau mau beli barang-barang kayak gitu. If somehow they do that, ya red flag. Nanti kamu mau jalan-jalan percaya lagi Prince dari Afrika mana gitu ya. Tapi kan memang banyak kejadian kayak gitu kan. True. Scamming seperti itu. Justru karena scamming itu banyak yang percaya makanya dilanjut ya. Oke. Dari sana itu baru yang image yang terbentuk tidak melulu baik. Banyak nggak orang yang menikah setelah ketemu Tinder? Banyak ya. Ada, tapi probabilitasnya kan berbeda. Kita nggak bisa bilang ini aplikasi jelek bla 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 ya. It's because this is the majority dan kamu menggunakannya untuk apa? Berarti lebih salah ke mayoritas usernya ya maksud Koko ya. Iya. Of course. Berarti benar dong. Premis pertama kok bahwa dating app itu aplikasi yang sangat efisien. Gini. Kalau aku ngelihat dating apps itu adalah aplikasi di mana dia bisa ngefilter langsung. Apa yang kita cari? Let's say dating app itu hanya lebih ke arah
tools kalau kita cari di online platform, online shopping lah. Itu ada filter kan? Filter kamu mau cari yang umur berapa? Alright. Cowok atau cewek? Alright. Interest dalam hal apa? Mungkin hal-hal seperti itu. Padahal menurutku itu titik efisien terkuatnya kok. Karena kita hidup dalam 24 jam. Yeah. We have to sleep 6-7 hours. Let's say 7 hours. So itu udah ngurangin 7 jam. Kita cuma tinggal punya berapa? 17 jam. Yeah. Kerja 8 jam. Waktu transport ini dan itu, we only have so much time in a day. Dimana untuk kita keep trying, trial and error, masih harus kenalan masih ini dan itu semua consume time and money and effort. Yeah, of course. Bahkan nggak 1-2 orang yang menyerah di proses ininya dan memutuskan kayaknya memang relationship is not for me. Aku ngerasa itu yang dipotong dan di situ efisiensinya. Karena ya setidaknya nggak cocoknya kita let's say dengan personality-nya. Mungkin kita dengan looks-nya cocok. Iya. Karena udah kefilter kan. Dengan age-nya cocok. Nggak sekali 2 kali kita kenalan nama orang terus jeder. Umurnya 17 tahun. Apaan nih masih bayi ternyata. Berarti kan gitu kan. Menurutku Nah, oke, sekarang kita bicara mengenai tools ya. Oke. Aku percaya tools tidak ada yang sempurna untuk diciptakan. Agree, very agree. Jadi, memang pada dasarnya mereka harus mereka tahu sebenarnya mereka bisa bikin itu. Okay. Tapi buat mereka sengaja tidak melakukan. I want concern the other. Karena gini, let's say sebenarnya kalau memang mau menghilangkan beberapa part-partnya ya, for me, Facebook is much better. Kalau untuk menghilangkan beberapa part-partnya, Facebook is much better. Yuk, coba. Maksudnya gimana? Gini. Apa yang kamu dapat di Tinder? Seks. Seks di sini maksudnya male or female ya? Yes. Oke. Gender. Terus habis itu ASL, age. Oke, age kamu sudah dapat as location. Alright. Single or not. Oh, ada single or not ya? Ya. Kalau di Facebook kan sebenarnya kita bisa bikin I'm single. Okay. In relationship with. Okay. Iya dong, zaman dulu banget kan. Iya kan. Iya. I still remember those. Complicated. Iya, complicated. Bahkan duda aja ada. Duda. Itu jauh lebih kuat loh daripada Tinder. Alright. Tapi mereka Facebook saat itu hanya memilih untuk tidak mengaktifkan filter rise seperti itu aja. Mereka hanya menjadikan Facebook itu like apa ya kalau aku bilang mall sih menurut. Oh ya mungkin tempat kopdar. Ya, tempat kopdar secara online. Well, walaupun jauh sebelum online dating exist, ya paradigmanya itu kalau kita ketemu seseorang dari Facebook and we end up or menikah dengan mereka, ya sama parahnya juga. Back then, tapi kan brandingnya enggak. Brandingnya enggak parah dalam artian nakal, tapi lucu. Oh iya. Konyol. Apa ya? Iya, konyol mungkin brandingnya. Kamu ketemu dia di mana? Kita teman di Facebook. Langsung rasa gelinya tuh menggelitik. Kalau dulu ya, karena apaan sih? Yang bener aja masa nikah dari Facebook. Tapi kita masih melihatnya in a positive way. True, but funny. Yeah. Lucu. Just funny, right? Iya. Cuman kalau kita ketemunya di Tinder, kayak image kan? Iya, pasti ada kayak rasa tingling yang kayak nggak ada tempat lain apa gimana sih? Iya. But pakai cara itu untuk menemukan part of your life salah nggak? Oh, enggak dong. Mungkin dia cuma nggak mau nyanyain waktu, uang dan tenaganya aja. Iya. Dan ini kalau menurutku Tinder itu memiliki banyak fungsi yang sebenarnya bisa dialihfungsikan. Wih, ini apa nih menarik nih? Kalau aku nggak bisa nangkep apa nih? Contoh. Aduh, aku terpaksa harus ngebuka. Aku ngerti yo. Enggak, gini. In positive and negative way. Pasti. Let's say kita mau mencari a guest. Alright. From strangers people. Oke. Saat kita cari itu di Tinder, kita sudah eliminate dulu. Minimal orangnya ini berarti menak teknologi ini. Oke. Itu yang pertama. Of course. Yang kedua, kita mau cari narasumber kita di usia berapa. Oke. Yang ketiga, kita kepinginnya dia yang
berprofesi seperti apa. Karena profesi juga ada Iya. ya. Oh iya, true. And interest di apa jangan lupa ya. Nah, dari hal itu, aku let's say nih, admin tinggal pasang satu profiling Tinder. I'm creative from atau in Crown Creative Media, Alright. looking for a talent. Alright. It can, right? Ya walaupun itu sebetulnya bukan fungsi utamanya ya. Ya, tapi bisa kan? Bisa. Ya, itu yang aku bilang. Satu aplikasi itu bisa dicari celahnya banyak. Ya, Tinggal ya. fungsionalnya seperti apa. Oke. Itu Fungsi. Tinder yang untuk jodoh ya. Oke. Kita bicara mijat deh. Apa yang ada di kepalamu saat aku ngomong mijat? See? Ya, I get it. You're laughing, right? Ya, padahal dulu beberapa tahun yang lalu aku nggak tahu soal meja. Aku tahu tuh dari teman-temanku nongkrong, and then dia lagi nongkrong terus tiba-tiba ada nih yang deket. Langsung apaan ada yang deket? Karena jatuhnya langsung bedanya dengan aku nggak tahu mungkin beda atau sama ya dengan Tinder. Mica tuh beneran langsung ada kayak radius ya. Radius. Parah. Kayak kalau kita buka Google atau kita buka browser, lokasi terdekat kita saat ini. lokasi ada wanita 500 meter dari kamu. Sebenarnya itu salah nggak? Enggak. Karena Line, WeChat itu mempergunakan itu semua dulu. Yes, of course. Ya, aku masih. Tapi kan fungsionalnya dibedain nih sekarang. Betul. Ya istilahnya make a community in one application lah. Oke. Berarti ada rasa agreement ya bahwa sebetulnya ini aplikasinya sangat efektif. Iya. Cuman people yang make banyak yang menggunakannya di gray area yang ngebikin seolah-olah walaupun berguna tapi memiliki kesan negatif. Ya, aku setujunya di sana karena memang beberapa hal pasti harus ada penyesuaian dan branding dari masing-masing aplikasi sih. Itu yang menurutku dan perilaku kita akan menggunakan aplikasi itu kayak apa? Oke. Menurut sekarang kita ngomongnya ke depan, jangan ke belakang. Is in our near future, 3, 4, 5 years ke depan, orang menurut aku lebih banyak yang ngandalin Tinder atau masih ketemu secara offline? Untuk apa nih? Kenalan pertama kali? Kalau kenalan pertama kali pasti lebih banyak Tinder dong. Tinder ya? Iya, pastilah. Tapi kalau kan sebenarnya ujungnya dari Tinder itu ya untuk bertemu di secara offline ya kan? Yes, true, of course. Berarti kita menghilangkan part saat di awalnya, kenalan dong. Itu yang part yang kita hilangkan. Alright. Intronya itu yang kita hilangin. Alright. Yang sama-sama memang mencari kenalan. Berangkat dari situ. Berarti you're trying to say 3, 4, 5 tahun ke depan orang akan memang sudah mulai lebih mengandalkan aplikasinya untuk at least buat bertemu pertama kali. Berarti 3, 4, 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 10 tahun ke depan, menurut kok paradigma bahwa menikah dari sebuah aplikasi berubah nggak? Kalau aku sampai di titik sudah waktu zaman dulu sudah merasakan hal yang aneh saat menikah gara-gara dari game sih. Alright. Ada teman yang menikah gara-gara dari game. My friend juga menikah dari game. Ya. And they're just okay with it. That's weird. Kalau kita kita coba omongin ke orang tua, terutama orang tua dari generasi milenial pasti bilang, apalagi yang masih mikirin bibit bebet bobot. Waduh, mau nanem dikira mau nanem. Kan kalau orang tua yang masih rada old school gitulah, dia akan coba aku tracing dulu deh bibit bebet bobotnya kayak apa. Mau nanem jagung kali itu. Tapi kan memang ya teknologi merubah itu. That's why teknologi for me it's art. Dan satu hal yang kita harus ingat bahwa kita dulu, millennials punya generation gap tuh dengan orang tuanya. Padahal millennials dan orang tuanya biasanya rentan umurnya 20-30 tahun. Iya. Tapi sekarang generation gap-nya itu bahkan 5-10 tahun aja udah ada. Kita, mungkin aku personally dengan ponakanku aja udah little bit amazed loh. Wow, she's fast dengan teknologi. Itu yang membuat perbedaannya
yang aku nggak tahu ya ujungnya teknologi ini akan kayak gimana. Bukan hanya mempermudah, cuman akan menghilangkan gap itu perlahan. Menurutku. Let's say kamu ngomong sama Tinder, you know siapa itu? Enggak. Nah, Yeah, I don't know. Yeah. Karena It's like a really game. Yeah. It's like truly konsepnya hampir sama kayak metaverse. Alright. You have the character in there. Alright. Like your game. Okay. Kamu di sana bedanya for Tujuannya. hanging out. Okay. See, guys, mungkin di near future, maybe not so near, middle future, orang nikah dari Sepeto mungkin ya. Maybe. Yang hari ini aja aku nggak tahu apa itu. Yang di start dari Ayo Dance kan? Oh, for real? Ya. Kamu bisa nikah di Ayo Dance kan? Yeah, true. Yeah. True. Alright, so guys, kita hidup di dunia yang jauh udah lebih cepat. Yeah. Especially after COVID, ruang dan waktu udah mulai dipangkas. Mulai dihilangkan. True. Kita sebagai generasi yang lebih muda, mau nggak mau, harus mulai ngerubah paradigma yang dibentuk oleh orang-orang terdahulu kita yang mungkin lebih konservatif, yang gak segitu meleknya dengan teknologi, yang masih memegang beberapa prinsip atau pendirian yang sangat teguh. Tapi we as a youngster yang lebih muda, ya udah ngelihat aja dari sisi positifnya bahwa marry or knowing someone from dating app is not bad, guys. Yeah, it's not bad. It's not bad. In fact, bahkan menurutku, you have more time for yourself kalau kamu kenalannya dari situ. Nggak perlu capek-capek tiap hari harus berdandan ganteng. Kamu bisa bermula dari kenalan dari rebahan, ya kan, Go? Nggak perlu ngeluarin duit. Yes. Baru mulai effortnya setelah, kayaknya ada kecocokan. Okay. So, paling itu dari kita, Eko, ya? Iya, mungkin itu dulu. Seperti biasa, kalau memang ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan atau bahkan beberapa dating apps yang kita belum tahu, mungkin nanti Arudo bisa coba. Waduh. Bisa di komen. Ngawur. Ya, ya, kan? Ya kalau cuma nyoba mungkin nggak apa-apa. Download. Aku kan tidak pernah mempergunakan itu secara baik, cuman harus tahu karena kebetulan kan basicnya di teknologi kan. Betul, jadi harus tahu perkembangannya kayak apa. Yes. Itu yang kita harapin. Itu yang mungkin itu sisi baik dari Koeko adalah ya nggak apa-apa. Cuma buat tahu karena opportunity itu selalu ada di suatu tempat. Kita cuma tinggal mau ngambil atau enggak. Iya. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko pamit. Aku Arudo juga pamit. Take care, guys. Don't forget like, comment, and share. Yeah, of course. Like, comment, and share. Bye-bye. Bye.